statistik pemerintahan. Jadi filsafat itu diartikan apa? Statistik pemerintahan, statistik resmi ya. Tapi kalau di STS masih disebut sebagai ya stock aja gitu ya. Jadi belum ada penerjemahan secara bakunya gitu ya. Apakah statistik resmi atau statistik pemerintahan gitu ya. Statistik ofisial ya. Nah, jadi masih menggunakan istilah itu. Nah, sumber datanya apa saja ya? Tentunya di sini dari data survei ya, bisa berupa survei atau bisa berupa sensus tentunya ya. Ini dikumpulkan oleh CBS ya, kalau kita konteksnya berarti dikumpulkan oleh BPS ya, dari berbagai macam kuesioner, baik itu yang kuesionernya tercetak maupun kuesioner yang sifatnya adalah online ya, menggunakan online survei, dan itu sekarang sudah banyak ya. Jadi sudah mulai tuh ya, dengan adanya platform ICS yang ada di BPS, jadi kita sudah menerapkan cukup banyak survei-survei atau yang ada di BPS itu sudah menerapkan dari survei online, itu sudah cukup banyak berbasiskan web atau berbasiskan aplikasi mobile. Kemudian data-data dari statistik official biasanya juga berasal dari data administratif ya, kependudukan ya. Misalkan di sini catatan sipil gitu ya, atau data pajak gitu ya. Kita juga memperoleh dari kantor pajak, memperoleh data juga dari misalkan kantor bea cukai ya, terkait dengan ekspor impor itu kan kita peroleh datanya dari Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi bukan data primer ya kalau yang terkait dengan ekspor impor ya. Kemudian yang sekarang juga lagi ngetrend ini ya, dan juga ya risetnya cukup masif ya. Jadi ya dalam 3 tahun terakhir mungkin ya, BPS memang fokus untuk melakukan berbagai macam analisis yang menggunakan pendekatan dari big data ya. Makanya ya waktu itu Pak Setia yang direkrut ke timnya BPS sebagai leadernya untuk analisis statistik ofisial dengan menggunakan pendekatan dari big data ya. Nah, data yang dianalisis ini sekarang lebih bervariasi gitu ya, jadi dari beraneka ragam sumber data ya. Nah, ini kalau big data ya di sini diartikan sebagai apa ini? Mesin generate data ya, data yang di-generate oleh mesin atau event yang terjadi karena aktivitas manusia gitu ya. Kita nge-tweet misalkan ya di Twitter ya, atau posting gambar di Instagram ya, atau bikin status di Facebook dan seterusnya, itu sekarang juga menjadi salah satu bahan untuk dianalisis ya. Belum juga misalkan transaksi yang ada di e-commerce ya, aktivitas review tuh yang ada di Google Map, yang ada di ya berbagai macam platform gitu ya, itu juga sekarang dianalisis gitu, secara otomatis ya. Ada lagi misalkan apa itu ya, yang terkait dengan cuaca itu ya, kan beberapa ada perangkat-perangkat IoT yang dia mengenerate data juga itu ya. Ya, suhunya berapa, kelembapan udara berapa, itu sekarang juga dianalisis gitu ya. Dan beraneka ragam apalagi sensor dan seterusnya itu ya. Jadi ke depan akan semakin masif nih ya penggunaan dari data ini, dan kira-kira ya sejauh mana dia bisa mendukung dari statistik ofisial ya. Dan tentunya memang tidak digunakan tujuannya bukan untuk menggantikan statistik yang konvensional selama ini ya, tapi sebagai komplement, jadi melengkapi gitu ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan gitu ya, karena ya ada juga yang berpikiran itu apakah bisa gitu ya, statistik big data itu digunakan untuk menggantikan statistik yang apa namanya, yang selama ini menjadi klasik ya, dengan menggunakan pendekatan pendataan kuesioner gitu ya. Ya untuk saat ini sih ya belum gitu ya. Ya, belum. Saya rasa sih masih cukup jauh untuk ke arah sana gitu ya. Oke ya, jadi ini konsep big data ya masih sebatas untuk komplement gitu ya. Nah, ini beberapa output ya yang sudah di-generate oleh CBS ya. Jadi untuk data setnya ini ada di situsnya ini, Statline CBS ya. Jadi ini contoh aplikasi yang interaktif ya. Jadi dia sudah membuat beberapa
ya sistem gitu yang ada di CBS sana. Ini contohnya nih ya. Nah, untuk selisih datanya, dan ini interaktif, sudah cukup banyak indikator yang ada gitu ya. Oke, ini contoh yang lain untuk piramida penduduk nih, ya, untuk penerapannya. Nah, ini yang saya tadi sebut bahwa si CBS ini dia sudah membuat suatu platform ya yang disebut sebagai StatMind ya. Jadi ini ya suatu analisis visual yang sifatnya adalah interaktif gitu ya. Kemudian di sini ya targetnya ini banyak nih ternyata ya untuk StatMind ini ya. Ada pengambil kebijakan ya, kemudian wartawan ya, masyarakat secara luas ya, untuk perusahaan ya, ahli ekonomi, peneliti ya. Jadi dia memang targetnya banyak gitu untuk StatMind ini ya. Kemudian tujuannya di sini facts should be present visually and interactive. Jadi ya data atau fakta-fakta yang ada gitu ya, ini ya bisa ditampilkan dalam bentuk visual dan lebih interaktif ya. Ini kembali dulu waktu kita membahas mengenai konsep visual ya, bahwa ya manusia itu punya kemampuan alami yang dia lebih mudah dalam sesuatu itu secara visual gitu ya. Makanya di sini ya ini disarankan untuk ya semaksimal mungkin data-data kita yang berupa fakta itu bisa ditampilkan ke dalam bentuk visual gitu ya. User should be able to combine table. Jadi di sini ada ya visualisasi dari tabel dan juga ada juga gambar grafiknya nantinya. Jadi bisa dikombinasikan ya. Oke, selanjutnya nah ini contoh ya dari beberapa chart yang sudah di-develop ya di sana ya. Jadi ada ya standar dari chart-chart yang ada ya, ada line chart ya, ada bar chart ya, kemudian bubble chart dan mosaic ya chart ya. Oke, ini untuk line chart ya. Jadi ada beberapa ya apa namanya itu ya pengembangan gitu dari line chart gitu ya. Beberapa riset kan memang yang pernah saya sampaikan juga itu ya, bahwa dalam visualisasi data itu cukup banyak riset yang dilakukan itu untuk melakukan kustomisasi ya terhadap chart-chart yang ada, dan nanti disesuaikan dengan konteks chart yang akan dibuat gitu ya. Ini beberapa ya variasi gitu ya dari line chart gitu ya. Contoh yang lain ya, konteksnya di bar chart gitu ya, ada beberapa variasinya ya. Ada cigarette chart gitu ya, mirip batang rokok gitu ya. Oke, ini jadi beberapa case ya. Jadi ya dalam membuat suatu framework ini ya, visualisasi data, ya dia mengumpulkan berbagai macam chart, kemudian juga memetakan kira-kira chart-chart yang ada ini ada nggak dia pengembangannya gitu terhadap untuk case-case tertentu gitu ya. Jadi ini effortnya seperti itu, dia memetakan tuh, memilih chart-chart yang ada ya, bahkan line chart kan termasuk yang line chart berarti termasuk chart yang basic gitu ya, tapi dia juga mencari gitu beraneka ragam chart-chart turunan ya, dan case-nya seperti apa ya, itu ya nanti harus kita petakan gitu ya, chart-chart ini dia penggunanya untuk apa gitu. Jadi nanti pas kita menemukan data kita yang sesuai gitu ya, nanti tinggal dilihat kira-kira ini cocoknya untuk chart yang seperti apa ya, dengan berbagai macam case tadi gitu, ya. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian di framework ini tujuannya adalah untuk ya to empower data analysis with visual tools to explore raw data set ya. Jadi dia untuk melakukan eksplorasi terhadap data set yang ada ya, and to examine the data during the process. Jadi dia melakukan apa ya? Ya eksplorasi gitu ya, untuk kemudian nantinya mungkin ada beberapa analisis tingkat lanjutan lagi ya, setelah dia melihat beberapa pola-pola itu gitu ya. Ini software yang digunakan adalah R, Python, JavaScript, dan J3 ya.
lebih standar gitu ya. Apalagi tadi kalau kebutuhannya adalah untuk yang sifatnya interaktif, tingkat kustomisasinya tinggi. Nah, ini ya biasanya kita menggunakan tiga ini gitu, antara R, Python, dan juga JavaScript gitu ya. Ya, kita lebih mudah dalam kustomisasinya ya. Nah, kalau kemarin kan kita menggunakan Tableau, itu dari sisi kemudahan, ya kita tinggal klik-klik aja gitu ya, itu akan lebih mudah. Tapi memang untuk kustomisasinya ya tidak seleluasa kalau kita misalkan menggunakan R, Python, atau JavaScript gitu ya. Nah, kabar gembira juga ya buat yang menggunakan Python gitu ya. Ya beberapa waktu ini lagi rame gitu ya untuk Python script ya. Jadi Python bisa di-embed di dalam HTML, walaupun itu masih berupa prototype gitu ya, belum stabil, tapi setidaknya ya kita nantinya akan punya opsi lebih gitu ya. Tidak, kalau kita mau membangun suatu aplikasi web yang interaktif, tidak hanya ya terpaku pada JavaScript gitu, tapi pakai Python pun bisa gitu ya. Tentunya kelebihan Python sudah jelas ya, dia ya salah satu bahasa pemrograman yang cukup banyak dipakai untuk sains data ya, untuk support sains data yang cukup luas gitu ya, cakupannya ya, untuk machine learning ya, untuk machine learning secara umum ya, kemudian data mining ya, kemudian untuk yang NLP ya, NLP itu juga ada beberapa library yang cukup populer itu, misalkan Spicy atau NLTK itu kan juga banyak digunakan di Python gitu ya, itu cukup populer ya. Jadi ya kelebihannya itu kalau kita menggunakan Python ya, dia support dari berbagai macam package atau library-nya cukup banyak untuk saat ini ya. Ya tentunya ya kalau untuk statistik R gitu yang lebih kuat gitu ya, untuk beberapa script yang ada itu R lebih kuat. Tapi ketika nanti penerapannya di dalam suatu website ya, ini juga pernah kita bahas ya. Jadi R ini ya performanya masih belum sebagus misalkan JavaScript gitu ya. Bahkan dibandingkan dengan Python sendiri ya. Python termasuk berat Python dari segi performa, tapi dibandingkan dengan R, ternyata R ini lebih berat lagi gitu. Kalau untuk rendering dari R Shiny ya, R Shiny-nya dibandingkan dengan Python itu lebih berat R ini, dari pengalaman yang selama ini gitu ya. Oke ya, jadi ya intinya nanti ketika kita mau memilih platform apa yang kita gunakan, ya nanti disesuaikan dengan tujuan kita seperti apa. Ya, ya kalau backend kita lebih banyak ke statistik ya pilihannya adalah R gitu ya, untuk fungsi-fungsi statistiknya dia lebih banyak gitu ya. Tapi kalau ke arah data science misalkan ke machine learning atau ke data mining ya, atau ke NLP ya Python ya seperti itu. Kalau JavaScript kan dia supportnya itu tensor ya. Nah, tensor itu ya saat ini ya banyak juga yang pakai gitu TensorFlow ya untuk machine learning secara umum ya, Ini beberapa pilihan gitu ya. Kalian tidak harus menguasai semua gitu ya. Ya paling nggak ada satu lah yang kalian nantinya perdalam gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Ya mungkin kalian sudah punya pengalaman ya di tiga bahasa pemrogram ini gitu ya. Itu sudah punya pengalaman, tapi ya saran saya sih kalian pilih satu untuk diperdalam gitu ya. Ya kita mengetahui semuanya secara umum sih nggak ada masalah gitu ya, bagus gitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita punya ya satu yang kita expert gitu ya. Ya ini salah satu juga mungkin apa ya? Ya kelemahan gitu yang ada di Indonesia gitu ya. Kita tuh lebih senang mengetahui banyak hal gitu ya, tapi dangkal gitu ya. Padahal kalau ya di luar negeri gitu ya, di luar negeri itu kan ya lebih banyak orang tuh expert di satu bidang itu, spesialisasi ya. Dan di Indonesia budaya itu masih belum banyak gitu ya. Makanya nggak heran tuh, mungkin kalian pernah lihat gitu ya, kalau di Facebook itu ada yang posting apa tuh, lowongan pekerjaan gitu ya. Wah itu syaratnya luar biasa tuh ya, semuanya masuk, apalagi yang bidang IT biasanya ya, dari HTML ya, back-end, server ya, sampai bisa naik motor gitu ya, pokoknya semua masuk gitu ya. Yang itu memang ya
Ya sebenarnya salah gitu, tapi itu ya mau nggak mau memang kenyataan yang ada di dunia kerja sekarang seperti itu ya. Bahkan di BPS, terutama di daerah gitu, itu masih masih seperti itu ya. Anak IT atau anak KS itu ya dianggap bisa semua gitu ya. Kalian dianggap bisa semua ya. Bikin web bisa gitu ya, jaringan rusak bisa gitu ya, perbaiki ganti RAM itu semuanya harus bisa gitu ya. Ya, itu dulu yang saya alami gitu ya, waktu pertama kerja di BPS, jadi anggap kita tuh serba tahu semua gitu. Angkat galon harus bisa gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Itu beberapa beberapa potret ya. Makanya kan kemarin apa tuh ada beberapa video tuh ya, lu kan anak IT gitu ya. Kalau di kita konteksnya ya lu kan anak KS ya, diminta untuk banyak hal. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa bisa belajar gitu ya, bisa belajar ya. Ya, nah, apalagi sekarang ya di KS ini kan prodinya dibagi dua gitu, ya, SI dan juga SD gitu ya. Yang anak SD bahkan nggak diajari mata kuliah jaringan. Padahal itu di daerah itu dibutuhkan, itu dibutuhkan ya. Bahkan ada juga yang minta tolong jurusan statistik pun diajari itu jaringan komputer, saking butuhnya itu ya, pengetahuan tentang jaringan. Tapi itu bisa dipelajari kok, learn by doing itu bisa dipelajari ya. Nggak perlu takut juga gitu ya. Yang penting kita mau belajar aja ya. Mau belajar. Oke, ini ya tentang platform ini ya. Kalau saya pribadi, saya bukan tipe orang yang fanatik terhadap suatu platform, jadi pakai apapun gak ada masalah ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Ya, saya tiga-tiganya pernah pakai juga gitu ya, tergantung dari konteksnya gitu ya. Untuk seperti apa nanti kebutuhan kita ya. Nah, ini table plot dulu yang pernah kita bahas ini ya. Ini ada package-nya di R gitu ya. Ya, kalau yang ini ya sebatas data, kemudian di plotting aja di package gitu ya. Tapi kalau kita mau buat nantinya tadi ada sisi interaktivitasnya, itu harus kita deploy ke Arsani gitu ya. Nggak tahu kalian diajarin juga nggak Arsani? Diajarin ya? Arsani diajarin nggak? Diajarin? Halo? Apa itu Pak Arsani? Diajarin ya? Kok nggak ada komentar? Dapat? Sebenarnya nggak diajarin Pak, tapi diajarin. Disuruh bikin tugas itu Pak. Ya, ya, ya. Berarti di silabusnya nggak ada ya Arsani ya, tapi kalian belajar sendiri ya. Dan ya itu biasa gitu ya. Bahkan saya dulu juga nggak dapat R, apalagi Arsani gitu ya. Ya belajar sendiri gitu. Ya, jadi, apalagi sekarang ya banyak tutorial, banyak kemudahan ya, kita apa namanya dimudahkan gitu ya dengan berbagai macam tutorial yang ada di YouTube, ada beberapa course itu memudahkan kita gitu ya. Oke, itu ya, ya saya sendiri sampai sekarang masih terus belajar gitu, nggak pernah berhenti ya, karena kalau berhenti ya ketinggalan kita gitu ya, dengan berbagai macam update teknologi ya yang baru gitu ya, dan banyak gitu ya cakupannya. Oke ya, ini table plot gitu ya, ini untuk memetakan apa ya, umur ya, jenis kelamin ya, kemudian status pernikahan, status perumahan ya. Jadi sudah ada package-nya, tinggal kita siapkan datanya, tinggal dijalankan aja gitu ya. Untuk penggambarannya ya. Dan yang warna merah ini menggambarkan missing value ya berarti ini ya. Missing value ini. Ya memang ya ini menjadi salah satu tantangan juga tuh ya, kalau bicara statistik official ya kita akan menemukan case-case tentang missing value ini ya. Makanya ya terkadang masih ada gitu yang melakukan riset tentang ini gitu ya, tentang istilahnya apa, imputasi ya, untuk memasukkan missing value ini gitu ya. Walaupun di STS masih kurang populer tuh kajian tentang imputasi data ini, data ya.
di mana yang missing value ini bisa kita lakukan proxy ya, pendekatan untuk data-datanya supaya bisa dianalisis. Oke, ini contoh ya dari table plot gitu ya, terkait dengan beberapa distribusi datanya untuk missing value dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalian kemarin ngalamin juga tuh waktu pengalaman PKL ya, ada missing value gitu ya. Nah, ini di GPS sudah kejadian tuh. Misalnya kalau pendataan gitu kan ada waktunya misalkan 1 bulan gitu ya. Pas di listing orangnya ada gitu. Ya, berarti ya nantinya kita bisa dapat informasi minimal sampai blok identitas gitu ya. Nah, pas waktu pencacahan lengkapnya, misalkan orangnya pergi keluar kota gitu ya. Sampai waktu selesai pencacahan, orangnya nggak balik-balik gitu, masih keluar kota, ya apa boleh buat, berarti non respon ya. Sehingga data yang bisa diisi ya sebatas informasi yang tadi waktu di listing aja, informasi yang ke belakang tadi ya missing value ya, non respon, kosong. Ini ya case-case nyata ini. Beberapa ada kemarin tadi saya sebutkan melakukan penelitian untuk itu, melakukan imputasi data. Ya gampangnya gini lah ya. Kalau suatu rumah tangga ya dalam suatu desa misalkan atau dusun gitu ya, ya itu asumsinya adalah ya orang-orang yang di sekitar itu yang berdekatan dalam satu klaster misalkan dalam satu tempat itu ya memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Jadi makanya beberapa algoritmanya misalkan ya dia ya melihat dari tetangga-tetangga yang ada sekitarnya tadi gitu ya, melakukan proxy itu salah satunya itu misalkan buat algoritma buat melakukan imputasi data. Oke, ini table plot ya, digunakan untuk menggambarkan data yang kategorinya ada banyak di sini ya. Oke, ini dulu sudah pernah kita bahas juga ya mengenai table plot ya. Ini analisis demografik ya, berdasarkan diurutkan berdasarkan bobotnya ini ya, dikalibrasi ya. Tidak menggunakan table plot di sini. Jadi kita bisa nih melihat dari ya demografi dari suatu survei gitu ya. Ini dari struktur umurnya ya. Yang makin gelap makin tua nih ya, di 85 ke atas ya. Ini dari sisi apa nih? Suku berarti ini ya. Atau ras ya, ini yang warga Belandanya banyak ini ya di datanya. Indonesia nggak masuk nih, Suriname malah banyak ya. Yang banyak di Belanda itu orang setelah Belanda ada Maroko dan Turki. Dan seterusnya ya, ini penggambaran dari demografi bisa kita pakai ini table plot. Ini plot dulu kita membahas mengenai multivariat data ya, dengan banyak variabel. Nah, ini table plot itu bisa digunakan untuk melakukan itu penggambarannya. Ya. Oke, kemudian tree map. Nah, memang di official statistik ya tree map ini banyak dipakai gitu ya. Yang pernah saya singgung dulu, karena banyak data-data di official statistik itu yang sifatnya adalah berhierarki ya, baik dari sisi kategorinya maupun dari sisi kewilayahannya ya. Jadi tingkatan hierarkinya itu bisa dari paling nggak dari dua dimensi itu gitu ya, kategori atau dari sisi dimensi wilayah itu wilayahan untuk pembagiannya ya. Di sini apa ini lapangan pekerjaan ya. Oke ya. Dengan menggunakan tree map ya. Ya sama tuh di BPS juga ada tuh ya namanya klasifikasi lapangan usaha ya. Atau sekarang apa namanya juga? Karena ganti-ganti tuh. Klasifikasi baku lapangan
usaha Indonesia dulu KBLI ya, dia jadi Klui, nggak tahu sekarang yang terakhir apa tuh jadinya. Apa jadinya sekarang? Kemarin di PKL kan ada nggak klasifikasi lapangan usaha ya, Klui, atau klasifikasi baku lapangan usaha. Jadi namanya sempat ganti-ganti, saya juga kurang tahu yang terbaru sekarang pakainya apa. Oke ya, ini tree map. Kemudian heat map ya. Heat map ya. Ini tadi yang dibahas di awal bahwa salah satu data yang dikumpulkan nggak cuma data sensus atau survei, tapi juga menggunakan big data tadi ya. Nah ini yang mobile phone data ini, ya ini salah satunya menggunakan pendekatan big data gitu ya, dari data provider ya. Nah BPS juga sudah melakukan ini nih, BPS juga sudah mengumpulkan data-data dari provider, itu digunakan buat melihat mobilitas, pernah juga dulu buat melihat pendekatan untuk wisatawan mancanegara ya, terutama yang di daerah-daerah tapal batas ya, daerah-daerah perbatasan ya. Nah itu juga salah satunya dengan menggunakan ini nih, data-data mobile positioning system ya, mobile positioning data ya, MPD ya, itu digunakan juga di BPS ya. Indonesia juga pernah ikut nih pelaksanaannya waktu itu ke perbatasan Kepulauan Riau ya, buat mengecek itu data-data provider yang ada di sana. Jadi kalau ada data-data misalkan wisatawan asing gitu ya, nanti kan dilihat ya roamingnya misalkan kemana gitu ya. Nah, ini nomor asing tapi dia ada di wilayah Indonesia. Nah itu asumsi pertama adalah ya ini wisatawan mancanegara gitu ya, atau ya orang Indonesia yang keluar negeri kemudian balik. Jadi ada dokumen itu. Makanya dulu kita juga selain menggunakan data itu juga kita melakukan verifikasi gitu. Data-data ini sebenarnya orang asing yang dia ke Indonesia atau orang Indonesia yang ke asing pakai nomor asing kemudian dia balik ke Indonesia. Itu dulu dilakukan buat itu pendekatan dari jumlah wisatawan mancanegara ya, Wisman ya. Artinya itu ya, menggunakan mobile positioning data. Selain tadi, ada juga yang menggunakan untuk mobilitas ya. Nah ini contohnya apa ini? Number of unit devices ya, berdasarkan waktu ya ini ya, nyalanya gitu ya. Atau waktu aktifnya atau standby-nya lah ya. Ini kurang jelas maksudnya apa unit device. Ini harinya, ini jamnya ya. Berarti jam-jam kantor nih ya. Unit device-nya yang banyak yang terbutuh. Jam 23 ke atas, ya, mulai lowong ya, jam 1 sampai jam 5 ini sepi ya. Dengan heat map ya. Kelihatan ya. Oke. Kemudian, nah ini menggunakan ggplot ya, standar ini ya, paket yang ada di R ya, paket standar ini ggplot. Ini heat map buat melihat data income ya, data income ya. Ini menggunakan Python ya, Python HTML JavaScript. Ya walaupun ya Python itu kan untuk saat ini masih banyak masih menggunakan dari web servernya Python gitu ya untuk CGI-nya ya. Makanya tadi juga dari sisi performa ya dia lebih berat juga walaupun nggak separah dari R gitu ya. Nah, tapi nanti kedepannya dengan bisa di-embed ke JavaScript ya, support sama browser misalnya, ya harapan kita sih ya performanya akan lebih bagus gitu ya. Kalau nanti sudah istilahnya sudah stable lah ya, Python itu sudah bisa di-embed ke dalam HTML, saya yakin itu perkembangannya akan makin pesat gitu ya untuk Python ya. Ini di beberapa grup programming pun sudah mulai itu ya perang ya antara Python sama JavaScript ini ya, terutama yang terkait dengan yang untuk yang web aplikasi ya, itu cukup banyak ya. Ya karena kan ya validasinya JavaScript itu buruk banget ya validasinya ya. Ya parah lah ya. Makanya kan untuk deklarasi variabel juga dan lain sebagainya itu kan JavaScript ya masih
masih sering jadi bahan bulian gitu ya di beberapa forum-forum programmer gitu ya. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya dengan kabar itu ya, yang Python script itu beneran bisa diterapkan, itu ya kabar baik gitu buat yang selama ini menggunakan Python. Oke, ini contoh lain, small multiplies. Ini analisis populasi ya, estimasi populasi di siang hari dengan menggunakan metadata dari mobile phone lagi nih ya. Ya, jadi ini pendekatannya dengan melakukan mobilitas gitu ya, mobilitas ya di tiap-tiap stasiun misalkan ya. Ya karena kayak di Jakarta ini kan populasi di jam kerja sama pas di luar itu beda banget tuh ya. Di jam kerja mungkin bisa sampai belasan, mungkin sampai 20 juta tuh ya. Padahal populasi DKI sendiri kan sekitar berapa tuh? Cuma 10 juta ya populasi DKI sendiri gitu. Tapi kalau di jam kerja itu bisa 2 kali lipatnya tuh. Bahkan lebih ya. Ini bisa salah satu pelacakannya ini pakai menggunakan mobile phone metadata ini ya. Ini banyak manfaatnya ya. Apalagi kalau bisa kita breakdown misalkan per stasiun gitu ya, entah itu MRT apa stasiun Transjakarta ya, itu bisa kita breakdown buat ya salah satunya buat apa, membuat kebijakan gitu untuk terkait dengan transportasi gitu ya. Stasiun-stasiun mana yang perlu penanganan lebih gitu ya, mungkin diperlebar wilayahnya ya. Kayak kemarin tuh ya, waktu nggak tahu kan baca berita nggak tuh ya, atau di sosial media gitu ya. Sekarang kan di sentra apa, stasiun Manggarai itu jadi sentra gitu ya, kan jadinya cukup crowded gitu dari arah Bekasi maupun dari arah Bogor gitu. Sebenarnya kalau kita menggunakan ini bisa dianalisis juga tuh ya, kira-kira sanggup nggak ini Manggarai ini ya, kalau pakai yang mobile phone tadi ya, di siang hari menangani tadi ya, untuk apa, alur dari Bekasi dan juga Bogor yang digabungkan itu, kira-kira cukup nggak ini? Sebenarnya bisa dianalisis juga gitu ya. Dan ini ada datanya di provider ya. Dan ya kalau BPS sih punya MOU ya, tapi kalau masyarakat sepertinya atau itu ya harus beli gitu ke provider ya. Nah, kalau kalian mau menganalisis itu, ya nanti bisa tuh menghubungi Pastia gitu, ya beliau yang punya akses datanya gitu ya, ke provider gitu ya, dengan BPS karena sudah ada kerjasama ya. Ya mungkin juga berbayar juga tuh ya, terkait dengan itu. Gitu. Tapi kalau untuk riset mah ya free ya gitu ya. Itu nanti urusannya dari BPS sama providernya gitu ya. Dan ini juga sudah cukup banyak tuh terkait dengan ini mobile positioning data gitu. Oke ya. Jadi ini buat melihat di populasi yang di siang hari ya. Ini sensor jalan ya untuk interchange ya, yang ada di Belanda nih ya. Kalau di Indonesia ya apa tuh, Semanggi ya. Nah, interchange-nya di situ tuh yang mirip seperti ini tuh ya, gambarannya. Ya walaupun kalau menggunakan mobile positioning sistem ya, atau menggunakan sinyal GPS ya, ada kemungkinan istilahnya apa ya, spoofing ya. Ya itu beberapa case gitu ya, nanti perlu diverifikasi lebih lanjut ya. Spoofing maksudnya ya sempat ada di beberapa riset gitu ya, ada orang yang bawa troli ya, isinya HP, banyak HP-nya ya, mungkin ratusan gitu ya, dia jalan kaki tuh sambil bawa HP, nah itu Google-nya jadinya macet ya, nah, itu melakukan spoofing tuh. Itu ada tuh beritanya tuh ya, terkait dengan orang melakukan spoofing. Jadi salah satu kelemahan dari data itu masih bisa seperti itu ya, makanya ya nggak bisa langsung serta-merta kita ambil ya, kita perlu juga melakukan verifikasi gitu, untuk seperti itu data-data semacam itu ya. Karena mungkin kan juga pernah tuh ngalami tuh pas apa pakai Google Maps gitu ya, merah semua gitu, pas sampai lokasi kok lancar gitu ya. Kayak kemarin tuh waktu awal-awal apa tuh ya, Lebaran ya, sebelum Lebaran ya, saya juga lihat di Google Maps merah semua gitu. Pas sampai situ kok lancar ya. Ya ternyata di situ banyak mobil parkir di bahu jalan tuh, dalam berapa kilo gitu ya,
2 sampai 4 sampai 5 kiloan. Tapi relatif lancar. Kalau di Google Map-nya macet parah. Itu beberapa yang ya ada kesalahan gitu ya. Beberapa kasus seperti itu. Oke, ya selanjutnya visualisasi data tentunya yang populer ya Toroplet gitu ya. Di sini untuk menggambarkan density ya, ini nggak akan saya bahas banyak ya, karena sudah dibahas di mata kuliah GIS ya. Oke ya, layer map, Disiplog, Disiplog juga bisa ya, di Ardun sudah ada package-nya tuh ya buat plotting itu. Bahkan di R itu juga untuk animasi ya, movement itu juga sudah ada. Tapi di R juga ada beberapa package-nya walaupun nggak selengkap dari JavaScript. Apakah sinyal saya putus-putus? Aman? Oh, saya sudah terputus ya. Oke, ini platformnya ya, bisa mungkin sudah dapat juga ya OpenStreetMap ya, misalkan juga menggunakan Leaflet ya, Leaflet.js ya, atau Movies ya, movie.org itu yang untuk pergerakan ya antar wilayah. Leaflet harusnya kan sudah dapat juga di JS atau di mata kuliah web tuh, itu yang saat ini populer tuh untuk penggambaran peta secara interaktif tuh pakainya Leaflet ya. Ya, kalau dulu ada open layer ya, zaman-zaman dulu tuh ya. Awal-awal saya dulu di BPS itu ya pakainya open layer tuh. Tapi sekarang sebetulnya ya yang lebih populer ya apa tadi namanya? Leaflet ya, Leaflet.js ya dibandingkan dengan open layer. Open layer tuh fiturnya basic ya, walaupun dulu sudah di awal-awal dia populer gitu ya, open layer untuk peta interaktif. Website SP 2010 itu dibuat pakai open layer untuk petanya ya. Oke, ya ini kalau visual statistik ya kebanyakan memang cukup banyak, bukan kebanyakan, cukup banyak yang menggunakan peta tematik. Ini tutupan lahan ya. Dan itu topik PKL waktu di Bali tuh ya, tutupan lahan. Kemudian ini yang interaktif tools ya, untuk melihat analisis traffic ya. Ini menggunakan Python dan juga oke, sekarang kita lihat contoh-contoh yang lain ya. Ini ada yang menggunakan graph juga ya buat menggambarkan dari labor ya untuk tenaga kerja ya. Dia menggunakan network ini ya, dia menggunakan graph ya gambarannya. Masa tenaga kerja ya. Oke, ini datanya. Ini adalah big data yang ada, hackathon yang ada di Eropa ini ya, untuk analisis big data yang ada di Eropa sana. Datasetnya ya. Job classifier. Pada datasetnya yang ada.
kemudian, nah ini ya dia ada hubungan gitu antar dataset gitu ya. Makanya ya tadi penggambarannya dengan menggunakan graf gitu ya. Antar dataset dia ada hubungan gitu ya. Menggunakan similarity di sini. Nah ini misalkan ya, jadi perpindahan suatu pekerjaan orang ke pekerjaan lainnya gitu ya. Kan gitu kan ya, kalau orang bekerja itu kan ya terkadang ya sering juga gitu, kejadian dia lompat-lompat gitu ya. Misalkan di sini dari supir bus ya ke supir troli gitu ya. Supir bus ke tram, gitu. Supir bus ke misalkan apa tuh? Supir truk dan seterusnya gitu ya. Beberapa perpindahan gitu ya. Ini ada linknya tadi ya. Nah, kemudian di sini dia punya berapa persen skill yang match gitu ya. Ya kadang ada juga gitu ya, misalkan dari pengusaha apa dari dosen jadi petani itu ada juga tuh ya. Kalau kalian sering lihat YouTube tuh yang petani-petani masa kini tuh backgroundnya dia macam-macam tuh. Ada dosen, ada pelayar, ada ini apa pegawai bank gitu ya. Itu mungkin ya jadinya beda jauh banget gitu ya. Mungkin nggak banyak yang tes begitu gitu ya. Nanti kelihatan tuh di grafnya ya, akan kelihatan ya mana yang perpindahannya itu dominan gitu, yang banyak ya perpindahannya, mana tadi yang jarang-jarang. Dan di sini ada juga terkait dengan perhitungan skillnya ya, skill match-nya berapa. Oke, nah ini nanti dipetakan gitu ya dengan menggunakan eh, graph ya. Ya, kemarin bisa nih, data ini bisa dipetakan dengan menggunakan GP bisa nih ya. Tinggal kita inputkan datanya. Nah, ini ada informasi lainnya nih terkait dengan probability ya di sini. Jadi tergantung dari datasetnya ya. Di kita, saya kalau kayaknya nggak ada data seperti ini ya. Kalau survei di BPS itu hmm, ya belum memperlihatkan. Paling kalau mau dirujuk berarti data antar sensus gitu ya. Itu kelihatan tuh. Data antar sensus kelihatan tuh perpindahannya seperti apa gitu ya. Dalam 10 tahun berarti ya. Dalam 10 tahun ya. Karena ya nggak ditelusuri memang ya. Harusnya ini data dari ketenaga kerjaan ya yang mungkin bisa ditelusuri gitu ya. Orang yang punya apa namanya itu BPJS ketenaga kerjaan itu kan kelihatan dia saat ini bekerja di apa, perkembangannya dia di mana itu mungkin bisa kita minta tuh datanya ya. Kalau mau melihat perubahan ya apa namanya profesi ya orang ya seperti itu. Ini gambarannya ya. Oke ya. Nah ini di kita belum ada nih yang kepikiran buat melihat seperti ini gitu ya. Perubahan dari profesi ya pekerjaan dari masyarakat gitu ya seperti apa gitu ya. Mana yang dominan tadi ya. Dan nanti akan saya share ini ya makalahnya ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Benar, kita ambil pelajarannya. Nah ini mungkin biasa ya, tapi ini relate gitu dengan yang ada di kita ya. Untuk data-data agregat gitu ya, kan relate banget ya, karena di ya
cukup banyak case-case dalam statistik yang dia berhubungan dengan data-data agregat gitu ya. Tadi yang hubungannya juga dengan data yang sifatnya adalah berhierarki ya, dari sisi bisa dari sisi kewilayahan atau dari sisi kategorinya ya. Kategorinya kan kadang juga atau klasifikasinya gitu ya. Dan di situ juga ada agregasi datanya ya. Oke ya. Ini di Swiss ya, bukan Swiss. Datasetnya Eurostat ya. Nah ini kalau Gapminder ini projectnya si Hans Rosling kemarin tuh ya, Gapminder ini. Ini misalkan dengan GDP ya, GDP itu kan ya paling nggak ada 2 tingkatan. Kalau levelnya Indonesia itu GDP untuk kabupaten dan juga untuk provinsi gitu. Sama nasional ada 3 ya, 3 tingkatan ya. Kalau kita nasional biasanya bandinginnya sama negara lain, misalkan kalau untuk konteksnya Asia Tenggara itu bisa kita bandingin ya, agregasi secara wilayah tadi gitu ya. Ini untuk implementasinya ya standar nih ya, dengan menggunakan line chart ya atau bar chart ya. Tapi dia biasanya ada navigasi buat melihat dari hierarki datanya tadi ya. Mau kita lihat misalkan per negara gitu ya, atau breakdown-nya per provinsi gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya ya tampilan awalnya akan memperlihatkan agregasi dari data nasional per provinsi gitu ya, per provinsi. Nanti kalau kita klik provinsinya, nah dia akan di breakdown per kabupaten gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemarin di PKL kan juga seperti itu kan ya, Jawa Barat per kabupaten ya, misalkan untuk progres PKL gitu ya, PKL, nah, nanti akan terus di breakdown tuh sampai ke bawah untuk agregasi data. Ya. Jadi di sini lebih kepada mekanismenya ya, dalam menampilkan atau alur dari datanya. Kalau untuk metode visualisasinya ya ini masih standar gitu ya, menggunakan bar chart atau menggunakan line chart, tergantung dari data apa yang kita tampilkan. Tapi tadi menu navigasinya itu penting tuh ya, buat melihat struktur agregasi yang ada pada suatu tingkatan gitu ya, mau level apa gitu dimunculkan. Ini konteksnya adalah GDP kalau ini ya. Oke. Ini untuk agregasi data. Di beberapa case ya dalam visualisasi data yang ada di official statistik ya, biasanya terkait dengan case-case tadi gitu. Kemudian apa lagi? Oke, ini contoh lain visualisasi data yang ada di Hungaria nih ya. Dia menggambarkan tentang sosial ekonomi ya. Oke, ini data-data yang ada ya. Nah, sebenarnya kita juga punya namanya data strategis BPS gitu ya. Itu juga menarik tuh, bagaimana kita bisa memvisualisasikan
data strategis yang ada di BPS gitu. Ya, itu ada beberapa tuh terkait dengan ekonomi tadi ya, terkait dengan pendidikan ya, pertanian itu ada tuh. Jadi BPS punya namanya publikasi data strategis BPS. Nah itu kalau kita buat suatu ya sistem atau mekanisme untuk memvisualisasikan data strategis BPS itu seperti apa, itu sebenarnya juga menarik buat dijadikan sebagai salah satu topik juga tuh ya. Oke ya, selanjutnya biar internet unstable. Kalau saya putus itu aja ya, kalau nggak jelas diinterupsi aja ya. Ini peta populasi kepadatan ya, ini standar nih ya tadi ya, dengan menggunakan Corvet ya di sini. Nah, ini inflasi ini ya. Nah, dia menggunakan radar chart nih ya. Nah, ini untuk penyumbangnya nih kategorinya ya, berdasarkan makanan ya. Saya sih belum pernah lihat BPS membuat radar chart buat menandakan inflasi. Tapi di sini sudah ada juga di contoh ini. Nah, ini ada juga menggambarkan inflasi dengan menggunakan tree map nih ya. Ini buat lihat strukturnya tentunya, struktur dalam suatu inflasi tadi ya. Seperti apa strukturnya ya. Berapa persen dia ya penyumbangnya. Makanan 1,4% ya. Nah, ternyata ini penyumbangnya cukup besar. Adalah alkohol ya. Benar ya. Jadi alkohol, beverage, dan juga tobacco. Tobacco ini paling tinggi. Merokok. Sama nih ya. Di kita pun juga rokok ini menjadi ya salah satu faktor juga tuh ya untuk kemiskinan gitu ya. Dia pengeluarannya tinggi masyarakat untuk mengeluarkan rokok, tapi dia ya dianggap bukan buat konsumsi gitu ya, bukan buat apa kalori ya, pemenuhan kalori ya. Jadi dia jadi penyumbang kemiskinan juga tuh faktornya ya untuk orang karena mengkonsumsi rokok ya, pengeluarannya dibuat merokok, padahal dia nggak apa namanya menyumbang kalori itu buat kebutuhan hidup dari manusia. Ini kayaknya sama ini. Ini kelihatan. Yang warna biru ini berarti deflasi ya, dia minus ya. Nah ini juga salah satu penggunaan dari warna yang ya bijak gitu ya. Maksudnya waktu kita bahas kemarin ya warna ini hati-hati gitu kalau kita mau istilahnya membedakan nilai dengan menggunakan warna gitu ya. Jangan sembarang gitu ya. Misalkan yang maksimalnya ungu gitu ya, minimalnya coklat gitu ya. Itu kan harus ada dasarnya gitu ya. Nah di sini ya merah ini kan ya, biasanya cenderungannya apa ya? Ya bahaya gitu, danger gitu ya. Jadi kalau di sana kan mungkin panas gitu ya. Biru itu lebih dingin gitu. Jadi di sini dia digunakan untuk menggambarkan deflasi gitu ya. Kamera di sini buat menggambarkan inflasi. Ya oke juga buat penerapannya. Oke ya, ini beberapa ya riset gitu yang kita bahas ya terkait dengan penerapan data visualisasi di dalam official statistik ya. Ya kita buka ke sesi diskusi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Ya silakan.
Ada? Ya, coba kita lihat ya websitenya BPS. Ini mungkin kalian sambil nanya. Jadi BPS itu sebenarnya punya juga gitu untuk visualisasi data ya. Coba ya, kita kunjungi ya websitenya BPS. Ya. Kalau kita searching visual data BPS, ya, muncul apa ya, pentingnya infografis. Ya. Jadi, ya selama ini sih masih berupa infografis gitu ya untuk output dari beberapa visual data yang ada di BPS masih kebanyakan sih berupa infografis gitu ya. Dan memang banyak yang ke arah sana gitu ya. Statistik Indonesia dalam infografis. Kasih Blue Cross. Ini datanya nih ya terkait dengan geografi, ya ini sudah outputnya kebanyakan masih berupa infografis gitu ya yang ada di BPS. Dan ini ya pameran infografis gitu ya. Kalau sistemnya sebenarnya ada gitu ya. Gimana ya? Ini juga websitenya tuh ada agak apa ya, informasinya terlalu penuh gitu ya. Kalau kita menganalisis user experience website ini, mana yang mau diklik dulu tuh bingung gitu ya. Kalau mungkin kalian langsung lihatnya ke mana, ke kanan bawah mungkin yang lebih menarik lagi ya. Sini mana? Galeri infografis. Ya memang belum ada ya. Ini mungkin ya yang kalau kita lihat dari BPS masih berupa ini. Ini bisa menjadi salah satu topik riset juga. Sistem aplikasinya belum ada. Dinamis mana? Dinamis. Ya, belum ada syarat khusus ya di sini ya untuk sistem visualisasi datanya gitu, yang ada di BPS ya. Secara interaktif memang belum ada. Kebanyakan masih berupa yang statik ya, berupa statik itu pun masih berupa infografis gitu. Tabel dinamis mana tabel dinamis? Situs. Statistik. Oh, ini data dinamis ya. Nah, jadi kalau yang untuk tabel dinamisnya udah ada gitu untuk kita menggenerate data gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang untuk visualisasi data yang dinamis, interaktif, nah ini sepertinya belum ada ini untuk sistemnya.
Tampilnya sih udah ada. Ini udah lama kok tampil. Submit. Ya kurang lebih seperti ini ya, tampilannya masih yang data gitu. Untuk yang visualisasi data yang interaktif nih di BPS belum. Oke, ada yang mau tanyakan terkait materi kita hari ini untuk visualisasi data yang sifatnya adalah untuk official statistik? Nggak ada? Cukup? Alhamdulillah kalau ada yang nanya ya. Semua happy ya? Dosen happy, halo, tes? Ya, responsinya coba kalian buat rancangan ya. Jadi hanya berupa rancangan ya, desain gitu ya. Atau apa tuh istilahnya di website, mock up ya. Mock up apalagi istilahnya. Bebas pakai tool apa aja. Digambar pun juga boleh ya. Rancangan untuk ya membuat visualisasi data yang ada di BPS ya, yang bisa interaktif gitu ya. Kalian tentukan tuh temanya apa gitu ya, visualisasi datanya apa gitu ya. Nanti kalian tentukan di situ ya. Nanti bisa lihat misalkan tadi yang ada di CBS atau di beberapa kantor official statistik yang lain gitu, itu bisa dijadikan inspirasi ya. Nah, yang nanti kira-kira konteksnya bisa diterapin di BPS seperti apa. Jadi ini hanya berupa rancangan ya. Tulisnya bebas, mau pakai apa aja bebas ya, tadi yang saya sebutkan ya. Mau digambar pakai Microsoft Word boleh, pakai apa lagi yang bisa gambar, PowerPoint boleh, Figma ya yang lebih keren ya, atau Canva ya, itu boleh juga. Gambar pakai tangan apa tuh, itu juga boleh. Jelas ya? Oke, jadi itu untuk responsi hari ini. Nanti materi akan saya unggah ke Classroom ya. Oke, ada yang menanyakan terkait dengan responsi hari ini? Jadi satu aja ya untuk interaktifnya ya. Nah, apa yang mau ngambilin apa gitu ya. Tadi di beberapa makalah kan ada ya. Nah dulu waktu kita bahas mengenai apa tuh yang indeks Better Life itu juga bisa menjadikan inspirasi juga tuh ya. Better Life Index dulu ya. Itu juga kalau konteksnya BPS seperti apa tuh. Interaktif kan berarti ada menu buat selection-nya, buat milih-milihnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jelas sama berarti ini? Nggak ada tanyakan ya? Oke, ya kalau gitu kita cukupkan ya kuliah kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai evaluasi ya. Evaluasi dari visualisasi data ya. Bagaimana kita mengevaluasi suatu data jadi menjadi pertemuan terakhir ya. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan nanti bisa dikumpulin tuh di akhir ya, boleh gitu ya buat ditanyakan. Oke, kita akhiri. Semoga